Shalom saudara, haleluya, saya datang dalam nama Yesus. Saya membawa kabar baik untuk saudara. Ini adalah akhir zaman di mana Allah sedang bekerja luar biasa kasih karunia-Nya. Dia, haleluya, memberikan pewahyuan demi pewahyuan lebih lagi untuk kita sebagai tubuh Kristus. Kita mengalami yang terbaik, kita mengalami kemuliaan-Nya. Haleluya, sebelum dia datang lagi ya. Kita langsung saja, saudara. Terakhir saya bicara mengenai Obed Edom ya. Obed Edom bagaimana dia dalam 3 bulan mengalami berkatnya. Haleluya. Nah, saya tuh sempat mau ganti judulnya ya. Karena saya pikir, waduh, jangan sampai nanti anak-anak Tuhan gelisah. Terus kemudian pikir, aduh, Ibu Monica, saya harus mengalami berkat Tuhan dalam 3 bulan. Kalau enggak, apa nih yang salah? Jangan, saudara. Itu bukan tujuannya ya. Itu tadi saya mau ganti, tapi itu saya tidak jadi. Kenapa? Karena saya begini. Itu firman Tuhan yang mengatakan begitu. Itu bukan perkataan saya. Itu firman Tuhan. Itu firman Tuhan yang kita bisa percaya bagaimana Allah kuasa darahnya. Itu kehendak Allah untuk kita tidak dibawa muter-muter di padang gurun. Ya kan? Dengan kita tidak berfokus pada apa yang utama. Ya kan? Setelah Daud menyadari kesalahan dia, bagaimana sebelumnya dia punya masalah karena waktu dia mau pindahkan tabut Allah dengan niat baik dia, terus pakai hikmatnya orang dunia, itu tidak jadi, malah jadi masalah, ya kan? Tapi puji Tuhan, Daud mau belajar waktu dia dengar, wah, Obed Edom diberkatin. Kenapa? Karena sebelumnya 20 tahun di tempatnya Abinadab, ternyata tidak pernah kedengaran dia diberkatin, malahan anaknya meninggal. Tapi kok Obed Edom bisa? Ya kan, hanya dalam 3 bulan. Jadi dari situ Daud meneliti firman-Nya. Itu sikap yang luar biasa, bisa jadi contoh ya. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa tanya Tuhan. Kita bisa lihat firman-Nya, kita bisa lebih terbuka untuk kita mau berubah, mau rubah pikiran, mau lebih lagi, haleluya, terima kasih-Nya. Ya kan, terima lebih lagi apa Yesus perbuat buat kita ya. Jadi dari situ dia rubah, ya kan, dia sesuaikan dengan patokan kebenarannya, ya kan. Yang tadinya dia semua alat musik, ya kan, dia sendiri nari-nari, ya kan, kerbau yang kuat itu tidak lagi jadi andalan dia, tapi di depan itu yang dia dahulukan apa? Persembahan darah. Jadi bukan taruh yang lain sebagai yang utama, tapi taruh yang utama Yesus Kristus, pribadi Yesus dan penebusannya sebagai yang utama, yang jadi fokus di depan, yang jadikan patokan utama. Sehingga setiap 6 langkah dia memberikan korban, setiap 6 langkah, ya kan, dia terus beri korban, ya kan, korban, haleluya, korban bakaran ya. Sehingga kalau lihat itu terus 11 km lebih sampai ke Yerusalem. Itu orang bisa melihat darah, ada trail, ada jejak darah. Itu sebagai gambaran karena Yesus bilang dari Mazmur, ya, dari para nabi, ya kan, Musa, hukum dari apa yang Musa ini, itu Yesus bilang aku datang untuk menggenapinya. Itu sudah digenapi di dalam Yesus. Itu adalah gambaran kita sekarang. Wow. Kalau Obed Edom aja dikatakan pelayan darah, ya kan, bisa diberkati dalam 3 bulan, ya kan, apalagi kita. Haleluya, thank you Lord Jesus. Adalah kehendak Bapakmu. Dia berkenan memberikan kerajaannya untuk kita. Kita sudah di dalam Kristus loh. Kita sudah jadi satu sama Kristus. Kita di dalam Kristus. Dan tabutnya, hadiratnya, ada Roh Kudus di dalam kita. Wow, kalau saja kita mau bertekun dengan ini, kita bisa mengalami yang terbaik dan itu tidak rumit ya. Saya pernah mengalami hal-hal yang luar biasa dan terjadi dalam waktu singkat, tapi saya rindu lebih lagi terus-menerus. Kenapa? Haleluya, supaya dia lebih dimuliakan. Nah, saudara, begini, janganlah menjadikan kata 3 bulan itu bikin kita gelisah, nggak perlu. Itu cuma menunjukkan kemampuannya Allah, kerelaan dia. Bahwa Alkitab mengatakan di Mazmur 18, dia tidak menahan kebaikan dalam hidup kita. Bukan dia yang tahan. Kadang seringkali respon manusia. Makanya kita jangan fokus ke respon manusia. Ya kan, jangan menaruh apapun termasuk pujian, lagu-lagu, ya kan, doa kita di depan. Sebagai yang di depan, sebagai fokus utama. Jangan.
itu tabut Allah ditopang oleh imam-imam. Ya, tapi imam-imam itu yang menopang, bukan di depan. Yang di depan itu tetap darah. Biarlah Yesus, Alkitab bilang di Efesus 4, biar kamu bertumbuh di dalam Dia. Kita sudah di dalam Dia, di dalam kasih karunia, kita bertumbuh di dalam Dia, bukan di dalam pelayanan kita sendiri, dedikasi kita, jasa kita, ya kan, tidak, di dalam Dia, ke arah Dia. Wow, itu kan terus-menerus darah, dan malahan Obed-Edom setelah dibawa itu dia ngikut lagi. Sehingga anak cucunya terus jadi anak-anak yang kuat. Ya kan, haleluya, itu kerinduan kita ya, untuk keluarga kita juga mengalami yang terbaik. Bukan hanya kita aja, keluarga kita termasuk, haleluya, apa yang kita punya, dan keluarga besar kita, yaitu apa nih, tubuh Kristus. Amin, saudara. Jadi haleluya, kita lihat di sini hatinya Bapak kita ya. Ya kan, hatinya Bapak kita. Ya kan, kita lihat di sini, kalau saudara baca dari Lukas 18. Kita melihat bagaimana sikapnya Allah, keinginan Allah, kerelaan Allah dalam menolong kita bekerja. Ya kan, dia sudah selesaikan di dalam Kristus. Tapi kita mau lihat bagaimana hati Bapak kita, dia maunya bagaimana sih? Gimana sih? Kadang-kadang anak Tuhan tuh ditipu, mengalami terus-menerus masalah yang sama sampai lama, bertahun-tahun, terus bilang, ya itu lagi nunggu Tuhan. Tuhan lagi bentuk kamu supaya sabar. Padahal itu tidak sesuai. Ya, tidak sesuai, saudara. Haleluya, thank you. Itu tidak sesuai. Karena Allah tidak mau berlama-lama. Dia tidak menahan. Ya kan, kita lihat di Lukas 15. Ini dikatakan, kita nggak baca karena waktu ya. Dikatakan bagaimana ada seorang hakim yang tidak adil. Ya, tapi karena janda itu terus-menerus, ya kan, datang sama dia, ini janda nggak punya uang, nggak bisa kasih suap, ya kan. Tapi karena janda itu tidak cepat putus asa, tidak menyerah, hakimnya ya udahlah, aku bantuin. Nah, Tuhan bilang ini, Tuhan itu bukan hakim yang tidak adil ya, Tuhan tuh hakim yang adil. Kata Tuhan, saya bacakan aja ya supaya dipersingkat ya, ayat 6 sampai 8. Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang alalim itu. Ya kan, ini bukan Tuhan ya. Tidakkah Allah, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya kan? Dikatakan di sini Allah tidak ngulur-ngulur waktu. Kalau kita percaya sesuatu, kita berdiri, ya kan, atas janjinya. Ya kan, dia nggak ngulur-ngulur waktu. Tapi di sini dikatakan, kenapa dikatakan waktu anak manusia itu datang, adakah dia mendapati iman di bumi? Maksudnya itu apa? Karena Yesus datang sebagai anak manusia untuk mati buat kita. Haleluya. Allah tidak mau mengulur-ngulur waktu loh. Tapi dia hanya bisa membela kita, bukan berdasarkan kelayakan kita sendiri. Ini yang sering menjadi masalah. Bukan Tuhan, ya kan, yang menahan-nahan kebaikan. Bukan Tuhan yang mengulur-ngulur waktu. Tapi, haleluya, karena kita masih belum mengerti. Bukannya masih belum mengerti. Ya kan, kita harus perlu lebih lagi mau diteguhkan. Bahwa dasar kekristenan kita itu bukan kelayakan kita, bukan ketaatan kita sendiri. Itu bukan dasar kekristenan. Dan kita nggak boleh bergeser dari dasar kekristenan kita yang sebenarnya. Kalau kita mau mengalami yang terbaik dan tidak diulur-ulur sama iblis. Ya kan? Nah, kita langsung ke firman-Nya di Yakobus 1. Saya baru dapat penerjemahan yang sangat luar biasa memberkati saya. Tuhan firman-Nya sudah bilang, Yesus sudah bilang ya, kalau kamu terus dalam firman-Ku, ya kan, kamu tidak putus asa. Kayak Daud juga, waduh udah salah nih, ada yang mati. Di depan orang kan dia rasa malu juga loh ya. Ya, kenapa nggak jadi sepertinya? Padahal niatnya baik. Ya kan, kepengen memuliakan Tuhan. Ya kan, tapi itu dari semangat. Ya kan, dia tidak mengacu kepada kebenarannya. Standarnya Tuhan.
Ya kan, jadi makanya tapi dia tidak putus asa. Kita juga gitu, kita bisa terus tetap dalam firman-Nya, dan firman itu akan memerdekakan kita. Kita nggak usah putus asa, karena itu kehendak Bapa kita kok untuk kita terus bertumbuh ya. Jadi dikatakan di Yakobus 1 ini ayat 16 sampai 17, aku tidak malu akan Injil, karena haleluya, Injil itu kuasa Allah yang menyelamatkan. Ya kan? Terus kalau saya baca dari penerjemahan ini yang luar biasa, yang sesuai dengan konteks karya Kristus yang sudah selesai. Yang saya baru-baru dapat, padahal saya udah sering mengutip ayat itu, tapi waktu saya lihat dari terjemahan lain, saya, waduh luar biasa. Di situ dijelaskan, saudara. Di situ dijelaskan, haleluya. Di sini dijelaskan di ayat 17, ya kan? Karena di dalam Injil, itu kebenaran Allah tuh dinyatakan, kebenarannya Allah ya, bukan kebenaran manusia, bukan apa yang kita pikir benar di mata kita. Kebenarannya Allah dinyatakan, terus di strip ya, ada penjelasannya, yaitu kebenaran yang oleh iman. Kebenaran Allah itu kebenaran oleh iman loh. Ya kan? Yang oleh iman, ya kan? Dari awal sampai selesai. Dari awal sampai selesai. Makanya dikatakan di Ibrani, di Wahyu, bahkan Yesus yang di Ibrani juga 12, Yesus pencipta dan penyelesai iman kita. Terus di Wahyu juga, dia Alfa dan Omega. Ya kan, dia pemula penyelesai. Jadi seharusnya kita tuh jangan geser dari iman langsung kemudian geser kepada ketaatan kita. Waduh, ini yang bikin anak Tuhan susah terima dari Tuhan. Ya kan, seolah-olah, ya tapi Monica, kan iman tuh harus ada perbuatan. Ya kan, tunggu dulu. Ya kan, semuanya iman loh. Perbuatan tuh harus dari iman. Nggak dibilangin dari iman kepada perbuatan. Di sini dikatakan ini benar-benar luar biasa. From first to last. Dari awal sampai selesai. Kebenaran iman. Saudara dibenarkan bukan saudara taat loh. Bukan saudara taat sama Tuhan. Oh saudara taat, saudara tuh orangnya baik. Makanya Tuhan Yesus mati buat saudara karena saudara orangnya baik. Saudara, tidak kan? Saudara dan saya dulu orang berdosa. Alkitab bilang kita tuh sudah lahir tuh ada satu hukuman yang menanti kita loh. Tinggal tunggu waktunya aja. Ya kan, seperti ranting kalau udah pisah itu dimasukkan ke dalam api loh. Kamu tuh sudah mati dalam pelanggaran kamu. Saudara dan saya, kita sudah mati dalam pelanggaran kita. Amin, itu firman-Nya mengatakan di Efesus 2. Waktu seseorang kemudian mulai tahu benar dan salah, dia rohnya langsung pisah. Makanya bayi tetap masuk surga, karena bayi belum. Tapi waktu orang itu mulai, kenapa? Karena ada darah Adam, ada dosa asal. Ya kan? Jadi hukum Taurat itu benar, kudus, 100% sempurna. Tapi hukum Taurat itu tidak bisa menyelamatkan. Jadi ibaratnya kayak air, saudara ya. Air ini ya. Kalau di sininya ada kayak sedimen, ada satu undapan tanah atau apa. Ya kan? Jadi karena ada undapan tanah, kalau itu didiamkan, airnya mungkin agak sedikit bersih ya. Karena mengendap dia. Ya karena kalau ditaruh pasir lah, kalau ditaruh pasir atau campur tanah, kalau didiamin, dia nggak kelihatan, saudara. Tapi begitu diaduk, saudara, waduh, jadi keruh dia. Begitu juga manusia. Ya kan, hukum Taurat itu tidak memerdekakan, tidak bisa menyelamatkan, dan hukum Taurat itu membangkitkan dosa. Malahan kalau dibilang jangan, malah lebih jadi. Itu seperti diaduk. Ya, hukum Taurat sendiri gak ada masalah. Yang masalahnya kitanya, manusianya, yang dari dulunya karena Adam. Makanya dikatakan harus, ini kebenaran iman lo ya, bukan karena kamu ya. Itu sama sekali gak ada hubungannya lo ya sama kelakuan kamu, kelayakan kamu. Kamu sebelum bertobat mungkin ada yang lebih baik, ada yang kurang baik, ada yang jahat. Tapi kalau kamu terima Yesus, wow, kamu jadi ciptaan baru. Kamu dipakaikan kebenarannya Allah. Dan di dalam kebenaran itu, ya kan, semua udah included, termasuk ya ada kantong isi kesembuhan, ada kantong isi pemulihan, ada kantong isi berkat-berkat apa saya nggak tahu, ada rumah yang indah-indah, janji-janji Allah semua, ada saya tidak tahu apalah,
Tapi itu semua sudah termasuk. Kenapa? Karena dipakaikan kebenarannya Yesus. Harusnya satu kebenaran oleh iman. Dari iman ke iman. Dari awal sampai selesai. Haleluya. Seperti ada tertulis tadi dia di Roma 1 ayat 17. Orang benar, saudara dan saya orang benar. Kita hidup oleh iman. Kita tidak hidup kembali dengan hidup yang kita sekarang ini. Kita tidak sama dengan manusia biasa. Kita ini orang yang sudah dihidupkan oleh Zoe, oleh hidupnya Allah, oleh iman. Jangan geser. Jangan geser dari iman kepada perbuatan. Balik lagi ke iman. Ntar dengar lagi. Ntar gak ada waktu. Saya sibuk. Saya sedang berbuat baik. Hei, dari iman ke iman. Harus dipelihara oleh iman. Kenapa Obed-Edom? Karena itu artinya pelayan darah. Jadi ketaatan itu bukanlah dasar kekristenan kita. Itu bukan akar. Ketaatan itu adalah buah dari kekristenan kita. Ketaatan adalah buah dari iman kita kepada Yesus. Bagaimana supaya kita terus-menerus taat? Jangan pernah menuntut saudara dan saya. Dengan kita melakukan itu saya tahu Tuhan harusnya gini, saya harus gini. Nanti jadi berat. Karena Alkitab nggak bilang. Ya kan, itu bukan dasar kita. Kalau kita mulai bergeser, hal-hal akan jadi berat. Kita mulai menuntut diri kita kurang damai. Terus kita, kalau seorang suami, dia akan menuntut istrinya. Dia akan menuntut anaknya. Kalau seorang istri, dia akan menuntut suaminya. Kalau seorang anak, dia akan menuntut orang tuanya. Jadi saling menuntut. Terus saling menuntut. Menuntut hamba Tuhan. Menuntut yang lain. Menuntut anak Tuhan. Menuntut yang lain. Kenapa? Karena geser. Merasa saya kurang taat. Saya masih belum taat sepenuhnya. Loh, kita diselamatkan bagaimana, saudara? Ketaatan adalah buah, ya kan? Karena beriman terus. Kenapa? Kok bisa orang itu punya gaya hidup, ya kan? Terus menerus bertekun, ya kan? Mau terus bertekun dalam Tuhan, terus bertumbuh. Kenapa? Karena orang itu terus menerus percaya kepada Yesus. Itu akan menimbulkan ketaatan. Tapi kalau ketaatan hukum Taurat enggak. Kenapa ketaatan hukum Taurat tidak konsisten? Karena kadang-kadang oke, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang kalau lagi fokus sama Yesus, oh haleluya, saya sudah diampunin. Terima kasih Bapak. Tapi sudah gitu tidak lagi tidak lupa ya, karena sibuk mungkin ya, kurang mengakuin, tidak lagi dengar pesan mengenai Injil, mengenai Yesus, lebih kepada kamu harus begini, kamu harus gini, kalau enggak nanti Tuhan enggak terima kamu. Tuhan gak mau kasih ke kamu. Padahal waktu kita terima Yesus, semua sudah dikasih ke kita. Karena kita dipakaikan Kristus. Makanya dikatakan di Efesus 4 juga, pakai Kristus. Pakaikan Kristus ya kan, manusia, pakai manusia baru kamu yang sudah diciptakan dalam kebenaran, in righteousness, kebenarannya Allah, anugerah kebenarannya dia, bukan kebenaran kita, dia dalam kebenaran dan kekudusan yang sebenarnya. Jadi kalau kekudusan manusia itu tidak sesuai dengan standar Allah, karena cuma dari luar aja kelihatannya kudus, tapi dalamnya penuh dengan tulang belulang. Itu yang Yesus bilang. Penuh dengan hal-hal yang tidak baik, cuma dari luarnya kayaknya baik, tapi di dalamnya tidak. Itu bukan kekudusannya Tuhan. Kita hanya bisa kudus dengan beriman pada darahnya. Karena firman Tuhan juga dikatakan di 1 Petrus, ya kan, saya nggak hafal ya itu pasal 1 atau pasal, tapi saya ingat dikatakan, ya kan, iman kita kepada kebenaran itu sesuai konteks ya, itu akan menguduskan kita. Itu sesuai dengan Tuhan Yesus bilang di Yohanes 17. Amin, saudara. Ayat 17 dikatakan, kuduskanlah mereka dalam firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Nah, kenapa ada orang-orang yang bergeser? Karena lupa dosanya sudah diampuni. Jadi bisa ditipu. Ingat Injil, haleluya, hidup Allah itu terang manusia. Hidupnya bisa mengalir di bawah, ya kan, melalui kasih karunia. Sama aja, listrik tidak bisa mengalir melalui kayu, ya kan, ibaratnya, ya kan, kasih karunia Tuhan tidak bisa mengalir di dalam jeripaya manusia. Tidak bisa, saudara. Karena firman Tuhan mengatakan, kalau kita bisa bekerja, itu bukan kasih karunia. Kalau kita bekerja, upah kita, itu bukan kasih karunia, itu haknya kita. Tapi kalau kita tidak bekerja, kita dikasih hadiah, itu kasih karunia. Ya kan? Entah kita mau percaya kepada kasih karunia atau kepada kelayakan kita.
nggak bisa separuh-separuh. Kita nggak bisa bilang, ya saya kan niat baik, saya berusaha ini itu. Tidak bisa, karena hukum Taurat itu, kalau sedikit aja salah, salah semua. Itu Tuhan begitu. Puji Tuhan, saudara, tidak ada sedikit pun kegelapan di dalam dia. Haleluya, thank you Lord Jesus. Jadi, haleluya, thank you Lord Jesus. Itu sebabnya, ingat bagaimana saudara waktu diselamatkan. Apakah begini kita ngomong sama orang ini, ya Yesus sudah mati buat kamu, kamu terima Yesus ya, dia sudah mati buat dosa kamu. Tapi nanti nih kalau kamu selamat nih, hati-hati ya, kamu harus benar-benar ya, kamu harus sungguh-sungguh loh ya. Kalau enggak nih, nanti Tuhan mungkin gak kenalin kamu. Kamu harus begini dan gitu supaya kamu selamat terus. Betul nggak? Apakah kita memberitakan Injil seperti itu, saudara? Dan apakah sekarang Roh Kudus, saya tanya, apakah saudara sudah percaya Yesus? Tidak. Kalau sudah percaya Yesus, ada Roh Kudus kan di dalam diri saudara? Ada tabut Allah di dalam diri saudara. Haleluya, Yesus saudara sudah dalam Kristus. Haleluya. Kenapa ada Roh Kudus dalam diri saudara? Apakah sebelum saudara selamat, saudara minta Tuhan, doa puasa 40 hari, Tuhan, supaya Roh Kudus? Atau karena saudara percaya kepada pemberitaan Injil? Ya kan? Itu ada di Galatia 3. Galatia 3 adalah pesan untuk anak Tuhan yang mulai, ya kan, iblis mau geser, ya kan, menyusup pengajaran itu, yang menggeser anak-anak Tuhan ini dari kebenaran karena iman. Seperti di Yakobus ini, di Roma tadi, ya kan, harusnya dari awal sampai selesai, harusnya Yesus pemula penyelesai, tapi mulai digeser, dan itu terus dibombardir supaya akhirnya buta, nggak bisa melihat. Makanya dikatakan, ya saya baca di sini ya, dikatakan, saya baca di sini, haleluya, thank you Lord Jesus, ya kan. Jadi Tuhan tidak berlama-lama. Saya baca di Galatia 3, Tuhan bukan Tuhan yang mengulur-ulur waktu. Kesembuhannya kita, terobosannya kita, ya kan, peningkatannya kita, penyediaannya yang terbaik, itu bukan Tuhan yang mengulur-ulur waktu. Karena dia sudah selesaikannya semua di dalam Kristus, lebih dari cukup. Karena di dalam kerajaan Allah itu bukan pas-pasan, haleluya, bukan mudah-mudahan, itu semua ada dan itu lebih dari cukup. Amin, thank you Lord. Saya bacakan dari ayat 5. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah, dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu, haleluya, karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Maksudnya apa? Saudara pernah mengalami mujizat? Saya tidak pernah, Ibu Monica. Kalau saudara sudah terima Yesus, saudara sudah pernah mengalami mujizat. Itu adalah mujizat terbesar dalam hidup saudara. Karena dulu saudara dalam kegelapan, saudara tidak punya masa depan, saudara sudah mati, haleluya. Tapi waktu saudara mendengar Injilnya, dan saudara percaya kepada Injil, percaya kepada Yesus, saudara mengaku, dan bukan hanya percaya ya, mengaku. Karena bagian dari iman adalah kita harus bicara, kita harus mengaku. Itu nggak bisa dipisahkan. Karena hati kita tersambung dengan mulut kita. Kita nggak bisa cuma percaya, mengaku. Waktu saudara dengar dan saudara percaya dan mengaku, saudara dipindahkan dari gelap pada terangnya, dari maut kepada hidupnya. Saudara dihidupkan kembali oleh hidupnya Allah, bukan hidup biasa, saudara. Makanya saudara itu bukan manusia biasa. Jangan suka alasan bilang, saya ini kan manusia biasa. Betul, kita manusia biasa. Tapi kita secara fisik mungkin ya, secara kelihatannya, tapi kita bukan manusia biasa loh. Jangan hidup seperti manusia biasa yang belum ditebus. Haleluya, saya nggak mau saya tolak itu. Tidak, kita bukan manusia biasa. Kita ini ciptaan baru, kita orang benar. Kelihatannya dari luar sama, tapi sebetulnya kita sudah bukan lagi manusia biasa. Saya bukan lagi Monica yang dulu, yang sebelum terima Yesus. Kalau saya lihat foto, wah itu udah lewat. Saya sudah mati bersama dia. Saya yang baru sudah datang. Ya, kita tidak hidup oleh hidup biasa. Kita tidak bisa hidup hanya oleh makanan saja. Kita dihidupkan terus. Oleh apa? Oleh firman kasih karunia-Nya, firman penebusannya. Amin, saudara. Jadi kenapa? Haleluya. Kenapa ada Roh Kudus dalam diri saudara? Ya, saudara, benahin kepercayaanmu supaya ada ketaatan iman, dan dari situ saudara akan mengalami terus penyediaan yang kasih karunia, dan itu tidak berat. Supaya jangan izinkan iblis ya kan membuat saudara merasa kurang layak, atau kadang-kadang kalau lagi ini saudara mulai membanding-bandingkan diri saudara, jadi tidak konsisten. Haleluya, di sini dikatakan kenapa ada Roh
dalam diri saudara. Roh Kudus itu tidak main-main, ya kan? Kalau saudara tidak kudus, saudara belum terima Yesus, saudara belum dihidupkan dengan hidup yang baru, saudara belum jadi anak Allah yang adalah kudus, saudara sudah lahir dari Dia. Roh Kudus tidak bisa tinggal di dalam diri saudara. Dan setelah saudara terima Yesus, saya tanya, apakah saudara pernah berdosa? Apakah saudara pernah bersalah? Ya kan? Kalau saudara bilang saudara nggak pernah, kita akan berdoa buat saudara. Kita kan pernah salah. Apakah dengan perkataan kita, apapun juga, pikiran, apa pasti kita pernah salah. Karena jiwa kita masih tinggal dalam tubuh loh. Iya kan? Iya kan? Tapi kenapa kita belum mati? Kenapa kita nggak seperti si Uza ini? Dia baru jamaah aja mati loh saudara. Kenapa kita nggak mati? Kenapa anak Tuhan nggak langsung mati? Udah jelas-jelas salah. Kenapa? Walaupun ada Roh Kudus dalamnya. Karena tinggalnya bukannya di tubuh kita. Roh Kudus itu tidak tinggal di dalam tubuh kita. Dia di dalam roh kita, dan roh kita sudah 100% kudus. Dan itu karena kita percaya dengan iman. Jangan izinkan apapun yang saudara dengar menggeser saudara dari iman kepada kelayakanmu sendiri. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Kenapa saudara frustasi? Kenapa saudara kesal sama Tuhan? Karena saudara sudah merasa, saya kan sudah begini, saya sudah begitu. Kenapa Tuhan belum jadi? Nah itu tuh, seolah-olah harusnya, karena saya sudah begini dan gitu, harusnya saya dikasih dong. Saudara, sebelum saudara lahir, Allah sudah kasih semuanya untuk saudara. Sebelum saudara lahir loh. Sebelum saudara lahir, Yesus sudah disalib buat saudara. Sebelum saudara lahir, Alkitab bilang waktu saudara masih lemah, ya kan, Kristus sudah mati buat saudara. Yesus sudah disalibkan buat saudara. Waktu saudara lemah, haleluya, dia sudah, darahnya sudah dicurahkan untuk saudara. Berdasarkan itu, Allah sudah memberkati saudara dengan segala berkat rohani, segala janji-janjinya dalam Kristus adalah ya dan amin. Dan itu sama sekali bukan berdasarkan kelayakan saudara. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan kelayakan saudara. Wow. Itulah namanya kebenaran karena oleh iman, oleh karena anugerahnya, pemberian. Makanya anugerah kebenaran. Istilah anugerah kebenaran itu apa? Yaitu kebenarannya Allah, ya kan? Tuntutan hukum Taurat yang nggak bisa sedikit pun didiskon, nggak bisa dirubah sedikit pun, ya kan? 100% kekudusannya Allah, kelayakannya Allah yang tidak bisa selamanya dirubah, satu titik pun tidak bisa. Kelayakan itu, kebenaran itu dikasih ke kita sebagai anugerah, sebagai hadiah, dan kita terima oleh iman. Dan seharusnya kita terus beriman, ya kan, kepada darah Yesus. Makanya Obed-Edom, ya kan, pelayan darah, dia terus menjadikan korban itu sebagai fokus dia. Ya kan, dari situ puji Tuhan, Daud dibukakan dengan dia mau meneliti. Dia tidak putus asa. Ya kan, hal-hal tidak terjadi yang seperti dia pikir. Dia tidak terus ngambil kesimpulan sendiri, dia tidak beralih ke orang, dia pelajarin apa ya kebenaran yang menjadi standarnya Tuhan. Karena Allah kita tidak bisa berdusta. Allah kita tidak pernah berubah. Kita yang harus rela merendahkan diri kita. Kita yang perlu berubah, bukan dia. Kita yang bisa berubah. Kita sudah ciptaan baru. Kita sepertinya seperti dulu Obed-Edom. Ya kan, gambaran Obed-Edom itu seperti kita. Karena Obed-Edom itu bukan orang Israel, saudara. Dia orang Gad, orang yang bukan Israel. Goliat itu dari Gad loh. Saya minum dulu ya saudara. Jadi itu gambaran kita seperti di Roma pasal 10. Kenapa orang Israel, Yesus tuh kegenapan, Roma pasal 9. Kenapa orang Israel, bangsa Israel sebagian tidak bisa menerima pasal 9 dan pasal 10. Ya kan? Tidak bisa melihat kebenarannya Tuhan dalam Yesus, karena mereka berusaha mencarinya bukan dengan iman, tapi terus-menerus mau mencari tapi berdasarkan perbuatan. Ya kan, makanya seperti ada kebutaan. Tapi kita sudah, kita bilang di Korintus pasal 3, kita tuh ayat yang terakhir, ya kan,
5 ayat yang terakhir bilang kita tuh selumbar, kita sudah melihat dia tuh sudah nggak ada selumbar. Seharusnya kita sudah bisa melihat. Ya kan kitab orang Galatia ini, kamu kenapa udah jelaskan Yesus disalib? Kenapa kok kamu mau dipengaruhi lagi untuk kembali kepada campuran iya Yesus tapi plus saya harus begini dan gitu untuk menyempurnakan seolah-olah Yesus tuh alfa, kita yang omega. Haleluya, thank you Lord Jesus. Kenapa geser? Kamu ingat ya kan, jadi kita tuh seperti Obed Edom, kita tuh ibaratnya Obed Edom. Yesus bilang, ya kan saya udah menggenapin itu. Ya kan? Jadi kalau kita sudah mulai dengan roh, ya kan? Saya bacakan dulu deh ayatnya ya. Dikatakan di sini ya. Haleluya. Sebentar ya, saya bacakan ya. Saya bacakan lagi. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu? Berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Saya bacakan lagi ya, Saudara. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, kita ini keturunan Abraham. Ya kan? Abraham percaya kepada Injil, bukan kepada ketaatan hukum Taurat. Dan ingat, ya kan, Paulus bicara ini Abraham, karena Abraham sudah percaya sebelum ada hukum Taurat. Ingat, saya ulangin, Abraham sudah percaya kepada Tuhan sebelum ada hukum Taurat. Kalau sudah baca di ayat berikutnya dikatakan Abraham percaya kepada Injil. Injil diberitakan pada Abraham. Dan dia percaya dia dibenarkan bukan karena perbuatan dia, walaupun Abraham tuh orangnya baik. Abraham tuh orangnya baik, orangnya murah hati. Haleluya, orangnya baik, saudara. Tapi di hadapan Allah di Roma pasal 4, dia tidak bisa bermegah. Karena yang laku di hadapan Allah itu hanya kebenarannya Allah. Standarnya Allah tuh nggak bisa dinaik turun seperti yang beberapa orang merasa pikir begitu. Nggak bisa. Standarnya Allah tuh tetap. Makanya Abraham tidak bisa bermegah, tapi dia percaya kepada Injil. Dia percaya dibenarkan karena anugerahnya. Jadi Allah memberikan hal itu sebagai kebenaran. Kita keturunan Abraham. Kita bukan keturunan Daud, karena Daud hidup di perjanjian lama. Ya kan? Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Di sini iman itu bukan saya beriman untuk sekolah anak saya, untuk kebutuhan. Enggak. Iman kepada kebenarannya Yesus. Iman di sini bicara mengenai iman kepada kebenarannya Yesus. Jangan geser dari situ, karena kasih karunia hanya bisa mengalir melalui anugerah kebenaran, penyediaan Allah, terobosan, kesembuhan, penyediaan yang terbaik, peningkatan, kerinduan hati kita. Kalau saudara mau pasangan hidup, mau berkeluarga, mau bisnis saudara meningkat, pelayanan atau apa, semuanya itu adalah kasih karunia, dan itu hanya bisa mengalir melalui anugerah kebenaran. Yaitu apa? Melalui kebenaran yang Allah anugerahkan oleh iman. Dan waktu kita bergeser dari situ, akan jadi susah, akan jadi berat. Pelayanan termasuk. Kenapa? Karena kalau mau mengandalkan pelayanan, ya kan tidak bisa. Kita hidup oleh iman. Ketaatan kita, ya kan, setelah kita percaya, akan ada tuntunan Tuhan. Setelah kita percaya, kita akan jadi orang yang taat. Haleluya, itu sebabnya waktu COVID juga gitu, Tuhan kasih firman-Nya. Oke, terus kalau saya mau ini, mau pindah, mau apa, Tuhan, engkau maunya apa? Engkau mau saya pindah ke situ? Tuhan, engkau mau gimana? Tuhan mau, tanya dia terus. Tuhan mau apa? Kenapa? Saya percaya dia yang memelihara. Ya itu saya bukan patokannya. Saya bukan patokan, saudara. Tapi kenapa? Percaya bahwa Allah mengasihi kita. Haleluya, Allah mengasihi saudara dan saya. Haleluya, thank you Lord Jesus. Dan tetap percaya, haleluya, bahwa kita dibenarkan karena Yesus, saudara. Jangan pernah geser dari sini, saudara. Kenapa? Haleluya, thank you Lord Jesus. Kenapa? Haleluya, Daud setelah dia menaruh darah sebagian di depan, bukan lagi dia, puji-pujian dia, bukan lagi kerbau, hikmat manusia. Haleluya, bukan lagi haleluya maunya dia, niat baik dia, tapi dia mulai taruh setiap 6 langkah darah sampai ada trail darah. Ya kan, dia sampai di Yerusalem. Saudara dan saya, kita mau selesaikan perlombaan iman kita ya, tanpa cacat celah. Dan itu bisa, saudara, oleh anugerah Tuhan. Bagaimana? Kita jadi pelayan darah. Kita menjadikan penebusan Yesus
penebusan tubuh dan darahnya. Ya kan, darahnya, karena darahnya. Ya kan, waktu dia izinkan tubuhnya, ya kan, di dalam darah ada kehidupan. Waktu dia izinkan tubuhnya dipecutin sampai benar-benar itu namanya setengah mati, itu cocok, saudara. Ya kan, dia memberikan nyawanya untuk kita, saudara. Ya kan, dia tidak dibunuh. Kalau orang kalau dia tidak dibunuh, dia menyerahkan nyawanya. Ya sudah, ini sebagai persembahan untuk kepada Allah. Saya serahkan supaya kamu diselamatkan. Kalau dia tidak serahkan, dia tidak bisa mati, saudara. Dia harus menyerahkan, haleluya, nyawanya. Dia bilang, gak ada seorang pun yang mengambilnya, aku yang memberikannya. Wow, saudara, haleluya. Kasih karunia hanya bisa mengalir melalui anugerah kebenaran. Dia, kita jangan geser, karena harusnya dari awal terus menerus, terus percaya lagi. Yesus bikin apa? Ya kan, dalam kita mau mengambil langkah. Ya kan, kenapa kadang-kadang nggak mengalir? Kita berusaha beriman langsung. Ya kan, kita tidak izinkan dia yang memimpin kita, kebenaran kita nggak teguhkan lagi. Ya kan, saya udah tahu saya udah diampunin, tapi kita nggak pakai waktu. Ya kan, pelayan darah. Ya, kita lihat lagi ayatnya, kita pakai, kita renungkan. Jangan, kita nggak usah bermegah atau yang kita sudah alami. Kita lihat lagi ayat yang lain, kita akuin lagi, kita perbarui lagi, kita teguhkan lagi. Setelah itu baru kita percaya pada penyediaan dia. Nanti kita akan dibukakan kalau kita salah tempat, saudara. Kadang-kadang kita dari keinginan kita salah tempat, apa kok dengar orang, oh dia orang percaya anaknya begini-gini, oh saya juga ngimanin, saya juga percaya anak. Padahal itu bukan rencana Tuhan buat anak kita. Sehingga nanti di tengah perjalanan, karena kasih karunia itu penyediaan Tuhan dalam apapun yang kita lakukan, itu hanya mengalir oleh anugerah kebenaran. Ya kan, grace straight to righteousness. Ya kan, kenapa kok bisa sampai Yerusalem? Karena setiap 6 langkah ada darah, itu jadi utama, bukan yang lain-lain. Termasuk juga diangkat oleh apa? Oleh imam. Berarti kita perlu apa? Hubungan pribadi. Kita mau datang sama dia. Kalau ada sesuatu kayak Daud, dia nggak langsung menyerah, ya kan? Daud aja bisa ke Tuhan kan? Tuhan, ini harus gimana? Apalagi kita. Abraham juga begitu, ya kan? Dia selalu mau, udah salah, dia mau lagi ketemu Tuhan. Kita bisa tanya, saudara. Kita bisa bersekutu sama dia. Kita nggak mau hanya dari kata orang saja, saudara. Karena itu diangkat oleh apa? Imam. Kita ini sudah imam, kita bisa bersekutu sama dia. Tubuh kita bait Allah, di dalam kita ada hadirat dia. Kita bisa tanya, kita bisa menikmati dia, kita bisa haleluya 24 jam sehari. Kita sudah dikasih penolong. Kita nggak usah lihat ke orang, kasih A, si B, si C. Kadang-kadang kita ada masalah, terus langsung ke orang. Oh, saya ada gini-gini, tolong dong, dukun. Tunggu dulu. Kenapa nggak ke Tuhan Yesus dulu? Saya bilang, kan dia bilang serahkan bebannya dulu dong. Sebelum kita minta orang, nggak apa-apa. Alkitab juga bilang di Galatia 6, saling menanggung beban memenuhi hukum Kristus. Tapi menanggung beban tuh datang sama Yesus dong. Jangan terus kita langsung menanggung beban tanpa bersekutu, tanya, tanpa dia lagi kita terus berasumsi, terus kita begini. Tunggu dulu, datang sama dia dulu. Tuhan, terangin saya, firman-Mu ngomong apa? Dan kalau kita ada, ayo tolong bantu saya supaya kita terbuka. Jangan begini ya, menurut saya harus begini-gini. Kamu dukung saya. Ya belum tentu menurut kita benar, saudara. Kita izinkan dia, darahnya. Ya kan, di dalam darah ada kehidupan. Hidupnya adalah terang manusia. Firmanku adalah roh dan hidup. Bukan firman perjanjian lama. Firmanku adalah roh dan hidup. Di dalam hidupnya ada terang manusia, kita akan diterangin. Kita jangan bergantung sama pikiran kita sendiri. Banyak hal kita nggak tahu. Ya kan, saya harus ke negara ini supaya saya berhasil. Anak saya harus, tunggu dulu. Belum tentu rencana Tuhan. Tuhan sudah tahu loh, mau ada apa. Di Mutiara kita nggak tahu. Ya belum tentu, kita nggak usah kejar. Ya kan, kenapa? Karena itu bukan kasih karunia, mengejar keberhasilan. Bahkan keberhasilan pelayanan juga nggak perlu dikejar, karena sudah ada. Dan kenapa masih ngejar? Karena belum percaya. Makanya tidak akan taat, saudara. Tidak akan stabil, tidak taat sepenuhnya. Kadang taat kalau lagi percaya lagi kepada Yesus, kalau lagi ada masalah, udah mentok. Ya Tuhan, saya memang udah salah gini-gini. Percaya lagi. Nanti kalau udah, geser lagi. Enggak, saya sudah begini-gini. Tuhan harusnya. Nah, jadi bukan kesadaran
dibenarkan karena Yesus, tapi kesadaran karena saya sudah begini dan begitu. Saya kan maksudnya gini, nah itu semua tidak, saudara. Saudara sudah mulai, saudara sudah mengalami mujizat terbesar. Mujizat yang lain, penyediaan yang terbaik, peningkatan, ya kan? Itu adalah warisanmu. Ingat, perempuan yang sakit pendarahan. Sekarang nggak usah dialah, semua orang yang mengalami disembuhkan atau apakah mereka semua layak? Perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya, saudara. Ya kan, dia sakit pendarahan. Mungkin dia sudah coba ini dan itu. Dan secara hukum Taurat, dia tuh tidak layak loh. Ya, saya mau bacakan nanti di thank you Lord Jesus. Saya mau bacakan nanti, ada satu ayat, ya kan? Nanti saya baca setelah ini ya. Saudara, perempuan ini secara hukum Taurat, secara hukumnya Musa, dia harus dilampari batu sampai mati. Tapi malahan dia mendengar mengenai Yesus, kebenarannya mana Tuhan ya, iman. Dia mendengar mengenai kebenarannya Tuhan Yesus. Yesus tuh kebenarannya Tuhan yang Tuhan Allah hadiahkan kepada manusia. Dia mau mendengarkan, dia mau percaya kepada kebenarannya Tuhan secara iman. Jadi dia dengar mengenai Yesus, kebenarannya Allah yang Allah anugerahkan, dia kasih Yesus, dia dengar, dia percaya. Yang secara hukum Musa, dia sebetulnya tidak layak. Tapi dia diam-diam, ya kan, dia diam-diam, dan karena dia percaya kepada kebenarannya Tuhan, bukan hukum Musa. Kalau dia hukum Musa, dia nggak berani, saudara. Dia nggak berani, dia akan dilempari batu sampai mati loh. Kalau dia takut, tapi dia tidak takut. Kenapa? Kalau kita percaya kepada kebenaran Allah, kita jadi orang-orang yang berani. Bukan orang yang semangat dari jiwa, bukan dari emosi, dari roh, saudara. Kita jadi orang-orang yang berani. Ya kan, kita tidak takut dinista orang. Kita nggak takut disalah mengerti. Kita nggak takut dituduh orang. Kita nggak takut direndahkan istilahnya. Kalau kita udah merendahkan diri kita nggak bisa direndahkan. Makanya rendahkan diri kita dulu aja, nggak bisa direndahkan orang. Jadi itu menimbulkan keberanian, kepercayaan kita kepada darahnya, bukan kepada kelayakan kita. Kebenaran kita sendiri menimbulkan keberanian. Orang-orang yang mengenal Tuhannya akan perkasa, shall be strong, akan jadi kuat, nggak lemah terus, nggak pelintat-pelintut. Akan jadi lebih konsisten. Dia percaya, dia ada keberanian, dia nggak takut. Walaupun itu berarti kalau ada orang yang tahu, yang kenal, wah. Terus dia jamah jubah Yesus. Dia jamah kebenaran Allah oleh iman. Karena Yesus adalah anugerah kebenaran kita. Saat kita percaya kepada dia, menjadikan dia fokus utama, ya dia di depan kita, lebih daripada keinginan kita, maunya kita, pelayanan, hobi, atau apapun, kerinduan kita, keberhasilan kita. Enggak, dia dulu. Ya kan, kepentingannya dia, kita prioritaskan. Ya kan, pengenalan dia, kita taruh di depan kita. Sebagai tujuan kita, untuk kita terus bertumbuh. Sebagai visi kita. Ya kan, aku mau terus darah, aku mau terus lebih kenal dia. Itu yang utama, itu prioritas. Itu artinya cari kerajaan Allah dulu dan anugerah kebenarannya. Bahasa Indonesia tidak diterjemahkan anugerah kebenaran, harusnya diterjemahkan sebagai carilah dulu kerajaan Allah dan anugerah kebenarannya. Righteousness, bukan truth ya, righteousness. Ya kan, jadi waktu dia jamah, langsung, dia nggak didoakan, saudara. Dia tidak didoakan, langsung dia mengalami terobosan. Haleluya, thank you Lord Jesus. Puji Tuhan. Haleluya. Dalam Allah, waktu Yesus berkata-kata, ya kan, Yesus kasih perintah. Jangan kita pernah menuntut diri kita. Iman itu is a rest. Faith is a rest. Iman itu bukan jerih payah. Iman itu adalah kita percaya kepada Yesus dan penebusannya. Waktu dia bilang, Tuhan Yesus, suruh nih orang-orang pulang dong. Ini tempatnya sepi. Gimana mau kasih makan? Tuhan Yesus bilang apa? This is remote place. Muridnya bilang gitu. Muridnya suruh-suruh dia. Bentar itu. Kadang-kadang ada orang suka suruh-suruh dia. Karena kita mungkin pernah suruh-suruh dia.
tanpa kita sadari. Tuhan Yesus bilang, enggak, kamu yang kasih dia orang makan. Ini Yesus enggak. Yesus ini 5.000 orang, 10.000 orang, mungkin 15.000 orang, karena sama istri dan anaknya, mungkin tetangganya. Ini kan yang dihitung cuma pria. Tuhan Yesus, apa Yesus nggak tahu? Waktu dia ngomong gitu, itu tempatnya sepi, nggak ada Indomaret, nggak ada bakery, nggak ada Holland Bakery. Yesus tidak tahu. Waktu Yesus bilang cari dulu kerajaan Allah, prioritaskan. Waktu dia bilang, jangan khawatir mengenai hidupmu. Terus juga muliakan aku dengan hartamu, dengan yang terbaik. Ya kan, muliakan. Ya kan, menabur supaya kamu mengalami, kamu lebih lagi dimerdekakan dari mamon. Apa Yesus nggak tahu? Tuhan Yesus, saya ini sibuk loh. Saya ini harus bekerja supaya mencukupi anak istri saya. Iya, istri mungkin saya ini sibuk, Tuhan Yesus. Saya begini, apa Tuhan Yesus tidak tahu? Waktu dia bilang cari dulu kerajaan Allah, pakai waktu duduk dengan tenang, apa dia tidak tahu? Tidak tahu harga rumah berapa? Apakah dia tidak tahu harga mobil berapa? Kebutuhan kita, apa dia tidak tahu? Kerinduan kita, saya ini udah umur berapa Tuhan Yesus? Saya belum menikah, apa dia tidak tahu? Puji Tuhan, Alkitab bilang Allah mengetahui kita perlu semuanya. Bapak kita udah tahu, sebelum kita lahir sudah ada. Jadi Tuhan bisa beri mereka makan. Haleluya. Tapi mereka nggak bikin organisasi, bikin apa nih, bentuk ini dan itu, komite. Langsung kumpul-kumpul, baku-baku bantu, tanpa mengikut sertakan dia, tanpa datang ke dia sebagai pemimpin, sebagai Tuhan. Ya kan, kadang tanpa sadar gitu ya, kita bikin ini nanti kalau udah nggak jadi, terus baru ke dia. Tapi lebih baik ke dia aja dulu. Kayak gini kan, murid-murid pertama bilang, ya kan, tapi mereka bicara itu, tapi mereka terus dekat sama Yesus. Mereka terus tanya-tanya sama dia. Jadi saudara, sering tanya sama Yesus aja, jangan ke orang dulu. Dia bisa jawab, saudara bisa dengar dia. Lihat, dengar apa suara, bukan suara, firman-Nya. Firman penebusannya, Yesus bikin apa? Renungin, tanya, perkatakan, renungkan. Apa yang saudara sudah dengar selama ini, pakai waktu. Disitulah ada kemerdekaan, kelegaan yang lebih besar. Disitulah ada kelimpahan, saudara. Nggak usah berlarut-larut loh. Jadi murid-murid bilang, ya ini satu orang, ya uang 200 dinar, gaji setahun gak cukup, orang gini banyak. Ya ini cuman ada orang, cuman ada anak. Nah anak ini nggak pelit, dia beriman, dia nggak khawatir akan hidup dia. Soalnya kalau kita tahu kita anak, kita akan jadi orang yang tidak khawatiran terus akan hidup kita. Kalau kita lebih sadar kita punya Bapa Surgawi dan kita percaya akan kasih dia dan akan penebusan putranya, kita nggak akan terus khawatir akan hidup kita seperti anak yatim. Jadi anak ini bisa kasih kan, padahal kan ini banyak orang dia kasih. Ini ada anak, ya kan itu nggak direbut dari dia kan, Yesus nggak rebut gitu kan. Jadi ini anak, ya cuma 5 roti 2 ikan, mana cukup, biasa cuil. Nggak mungkin. Tapi mereka datang sama Yesus dan mereka percayakan itu. Mereka percayakan itu sama Yesus. Dari apapun, iman saudara sekecil apapun gak ada masalah. Gak usah fokus di iman, fokus sama Yesus, mengandalkan penebusan tubuh dan darah Yesus. Mereka datang, ya kan, Tuhan Yesus anugerah kebenaran kita, posisi benar kita. Di mana di posisi ini saudara? Saudara, Allah selalu mendengar saudara. Allah tidak akan pernah membiarkan saudara dipermalukan. Itu ada di firman-Nya. Roma 10, ya kan, Roma 9, ya kan, Roma 9 ayat 33, ya kan, siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Percaya apa? Sebagai kebenaran. Sebagai kebenaran, sebagai kelayakannya, bukan percaya ngimanin berkatnya, tidak loh. Percaya sebagai kelayakannya, tidak akan dipermalukan. Roma 10, siapa yang percaya kepada dia, ya kan, tidak akan dipermalukan. Percaya kepada siapa? Ya, karena konteksnya kepada dia yang sudah menggenapi hukum Taurat, bukan langsung kepada Tuhan, ya kan, tapi kepada Yesus, kepada Allah melalui Yesus. Kepada Allah, percaya kepada Allah melalui Yesus. Percaya dengan kesadaran, ya kan, Roma 10, Yesus sudah menggenapi hukum Taurat buat saya. Itu sebabnya saya percaya dan saya mengaku.
Saya dibenarkan karena iman, dan roh iman berkata-kata. Inilah kebenarannya Allah, Roma 10. Kebenarannya Allah itu berkata-kata. Kebenaran hukum Taurat itu bukan iman. Siapa yang melakukannya? Yang penting saya benar kok. Saya nggak begini gitu seperti si Anu. Cuma yang kelihatan. Itu kebenaran hukum Taurat. Tapi kebenarannya, kebenaran hukum Taurat itu taat kepada kepada tuntutan hukum Taurat, ya kan, kepada persyaratan, ya kan, melakukan itu bukan oleh iman. Galatia 3 mengatakan the law is not of faith, ya kan, dibenarkan dengan perbuatan sendiri, ya di hadapan Tuhan, itu bukan oleh iman. Kalau di hadapan manusia haruslah, ya kan, kalau nggak benar nggak bisa dipercaya, nggak boleh. Karena manusia bukan Tuhan, manusia tidak bisa melihat, manusia tidak punya kuasa loh, terbatas, kuasanya dari Tuhan, ya kan. Tapi di hadapan Allah, the righteousness of faith speak, kebenarannya Tuhan itu berkata. Jadi haleluya, yang percaya kepada Dia tidak akan dimalukan. Kalau saudara dan saya memilih percaya kepada kebenarannya Yesus dan terus menerus dari awal sampai selesai, terus kita bisa selesai, ya kan, tanpa cacat celah. Kita akan ada upah yang menantikan kita. Kita nggak hidup dengan dibayang-bayangin, saya udah benar nggak ya, Tuhan udah berkenan nggak sama saya. Ini semua terjadi karena Tuhan belum terima saya, mungkin ada kekurangan di mana. Itu ketaatan hukum Taurat. Kembali saudara, kembali kepada ketaatan iman, righteousness by faith. Amin saudara. Jadi perempuan ini yang jamah sudah sembuh, langsung sembuh. Terus juga Yesus waktu mereka menyerahkan, ya kan, keterbatasan, waktu kita berhenti melihat ke sumber daya kita, iman kita, kecil besarnya iman kita, melihat kepada orang, kita berhenti dan kita serahkan, ya iman kita yang mungkin yang sedikit, mungkin pengertian kita masih belum, tapi kita percaya kepada Dia. Bahwa Yesus, Engkau kebenaranku. Saya tidak bisa mengasihi istri saya sudah coba ini itu, aduh, saya tidak bisa menghormati suami saya, kesel dengan kekuatan sendiri, ya kan. Dan ingat, kita mengatakan submit, tunduk itu tidak bisa dipaksa saudara. Suami tidak bisa memaksa istrinya tunduk, karena itu berarti bukan tunduk. Karena tunduk itu kita yang harus memberi diri. Allah tidak akan paksa untuk kita percaya. Dia tidak bisa. Kita yang harus mau tunduk. Ya kan? Istri juga tidak bisa dipaksa untuk percaya. Karena dia harus mau tunduk, memilih untuk percaya, untuk mau menghormatinya. Makanya kita harus selalu kemana? Ke Yesus aja. Saya nggak bisa Tuhan. Saya udah gini gitu, nggak bisa. Saya nggak mampu. Engkaulah kemampuanku. Itu seperti kita kasih 5 roti dan 2 ikan itu ke Dia. Nanti itu Dia lipat gandakan kasih karunia-Nya. Dia akan berkarya, Dia akan bekerja dalam hidup kita. Sehingga kita mengalami terus kemuliaan-Nya. Yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak mungkin tidak jadi mungkin. Wow, dan kita tahu itu bukan kita, itu Dia. Ya kan, makanya kemudian Yesus mengucap syukur. Ya kan, Yesus anugerah kebenaran kita. Mengucap syukur. Terus Dia bilang ini, Dia kasih instruksi. Maka dikatakan Keluaran 25 ayat 22, di atas tutup pendamaian, aku akan bertemu dengan engkau. Waktu kita menghampiri Allah, melalui ketaatannya Yesus, melalui firman-Nya, kita kasih korban bakaran. Firman, kita persiapkan dulu, sehingga kita nggak datang dengan Dia tuh dengan korban yang tidak sempurna. Yang tidak sempurna apa? Ya Tuhan, memang Tuhan Yesus, tapi kan Engkau tahu. Nah, ditambah-tambahin dengan kita. Itu nanti nggak laku saudara. yang hanya air Allah lihat itu darahnya loh, bukan darahnya plus. Ingat, kepercayaan kita kepada Yesus akan menghasilkan ketaatan. Saudara akan jadi orang yang taat, saudara akan jadi orang yang rendah hati kalau terus menerus, karena itu efeknya saudara tidak berusaha untuk itu, tapi akan ada ketaatan dalam hidupmu. Saudara akan jadi orang yang konsisten, akan jadi orang tahan uji. Kenapa? Karena darahnya terus menerus memberikan keberanian, kekuatan, damai. Terus udah Tuhan, saya nggak ini, tapi ada penyediaannya, ada jalan keluarnya. Dan saudara tahu itu bukan saudara. Saudara makin lama makin wow. Jadi waktu kita percaya kepada ketaatannya Yesus,
Di atas tutup pendamaian, Keluaran 25 ayat 22, aku bertemu engkau, baru ada koneksi. Kita mau koneksi dengar dari Tuhan. Di atas tutup pendamaian melalui kebenarannya Yesus. Kita renungkan, kita teguhkan diri kita. Benar nggak kita percaya? Atau kita percaya karena saya kan niat baik. Kayak waktu itu ada orang ngutangin orang lain. Ibu Monika tagih kon dia. Dia kan udah ada gini-gini, komisinya udah keluar, harusnya dia bayar loh. Ya, saya kan ada tagih gini-gini. Iya, saya kan ada niat baik bantuin dia. Sesama anak Tuhan. Tapi saya bilang ini, saya kadang ngomong tegas ya, karena kadang-kadang orang perlu dibangunin, disadarkan. Saya bilang, niat baik kamu itu tidak laku di hadapan Tuhan. Amin, niat baik kita tidak laku di hadapan Tuhan loh. Tuhan tidak membela kita karena kita niat baik. Kalau gitu nggak usah baca firman, niat baik aja. Yesus nggak usah disalib, kita aja yang berniat baik. Ya kan? Gak bisa saudara. Waktu orang Mesir, ya kan, di mengalami hukuman dari Tuhan. Malam itu anak Tuhan, orang Israel, di dalam mereka makan domba Paskah. Tuhan bilang, malam ini aku akan lewat. Mesir mengalami hukuman karena Firaun secara negara mereka salah, mereka perintahkan anak-anak 2 tahun ke bawah dibunuhin. Jadi semuanya kena. Ada malaikat maut akan lewat. Ada hukuman. Ya, dosa itu ada hukumannya. Tapi Tuhan udah kasih instruksi. Karena mereka mau domba Paskah, ada covenant, perjanjian. Ayo makan domba, darahnya taruh di pintu. Alkitab bilang apa? Waktu mataku melihat darah, aku lewat. Malaikat maut tidak bisa. Ada yang sudah mati menggantikan mereka. Ya kan, waktu kita persembahkan darahnya, itu kita teguhkan diri kita lagi dan lagi dan lagi. Ya kan, mungkin kita masih ketaatin kita belum sempurna. Tapi kalau kita terus percaya kepada darahnya, makin lama buah kebenaran kita akan makin banyak. Makin lama kita punya gaya hidup taat terus, nggak usah diawasin orang, nggak usah dikasih tahu, nggak usah didorong-dorong, saudara. Dengan sendirinya. Kenapa? Karena itu efeknya. Itu dasar kekristenan kita, bukan ketaatan. Itu buahnya. Buah kepada beriman kepada kasih karunia-Nya, beriman pada tubuh dan darahnya, terus menerus akan ada ketaatan iman. Dan ada terus damai sukacita. Amin. Haleluya, saya penuh sukacita. Haleluya. Saudara, disitulah Tuhan bilang, Keluaran 25:5, aku akan ketemu engkau di atas tutup pendamaian. Yesus tutup pendamaian. Ya kan, kenapa tutup? Ya kan, karena itu menutupin ketidaksempurnaan kelakuan kita menurut ukuran hukum Taurat. Karena dikatakan di Kisah Para Rasul 13 ayat 39, di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Saudara mau dibenarkan dari kebenaranmu sendiri, saudara tidak bisa, saudara tidak layak. Tapi kalau saudara mau mengandalkan Yesus dan kebenarannya 100%, ya kan, seperti orang Israel, dia taruh darah. Waktu aku lihat darah, aku lewat. Dan firman itu mengatakan, Keluaran 25:22, di atas tutup pendamaian, tutup. Nggak usah ungkit-ungkit kesalahanmu, karena itu sudah ditutupin oleh darah Yesus. Karena tutup pendamaian itu dipercikin darah. Waktu dipercikin darah, tidak kelihatan ketidaktaatan kita dalam banyak hal. Yang Allah lihat itu darah. Allah bilang, waktu kita melihat darah, aku akan lewat, kamu tidak kena penghukuman. Maka dikatakan Roma 8 ayat 1, tidak ada penghukuman untuk orang yang berada dalam Kristus. Amin, saudara. Haleluya, sampai di sini dulu. Ya kan, saudara lihat lagi ayat-ayatnya, saudara meneliti lagi. Dan orang itu yang tadi saya bilang, niat baikmu tidak laku, waktu dia mau dengar, dia mengalami penyediaan Allah. Dia malah diberkati lebih dari sebelumnya. Amin, saudara. Allah adalah setia. Tuhan mengasihi saudara. God bless.